Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media yang meliput, bersama saya Pak Ketua DPRD dan jajaran dari Pemprov, saya ingin melaporkan yang pertama positif yang di Jawa Barat ada 73, mayoritas 3/4-nya masih sama di zona Bogor-Bogor, Depok, Bekasi-Bekasi, kedua di Bandung Raya. Saya laporkan juga dari perkembangan terakhir 3 kepala daerah yang sudah positif ya, yaitu Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bandung, dan Bupati Karawang. Saya pun sudah melakukan tes kedua, ini saya sampaikan. Tes pertama saya lakukan tanggal 15, tes kedua saya lakukan kemarin, hasilnya saya juga negatif, alhamdulillah. Jadi warga Jawa Barat, Pak Gubernurnya sehat, insya Allah bisa mengawal proses penanggulangan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, barusan kami rapat dengan pimpinan Dewan, ketua-ketua fraksi dan komisi, berkesimpulan mulai minggu depan kita akan menyalurkan bantuan, ya, bantuan keuangan kepada warga Jawa Barat yang terdampak oleh COVID-19. Kita bagi dua, yang sudah menerima kartu sembako dari pemerintah pusat itu akan menjadi domain pemerintah pusat. Yang akan kita fokuskan oleh pemerintah Jawa Barat adalah mereka yang rawan miskin baru, ya, istilah Pak Wapres misbar, gara-gara yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan dalam kondisi ini. Jadi kita gerak cepat, kalau tidak ada halangan mulai minggu depan kita salurkan anggarannya. Per mereka yang terdampak tadi disepakati sekitar setengah juta rupiah. Setengah juta rupiah itu sepertiganya berbentuk cash, 2/3-nya berbentuk barang, yaitu sembako dan semua yang berhubungan dengan pangan, kira-kira begitu. Konsekuensi memberikan pertolongan ini sudah dikaji oleh tim Universitas Padjadjaran dan Bapeda, bahwa COVID-19 itu di Jawa Barat akan memberi dampak kepada yang mereka terkena ini kurang lebih mendekati 1 juta orang yang harus diberikan pertolongan, ya. Yang lain-lain sudah ada rencananya sesuai dengan program dari tahun ke tahun, tapi yang betul-betul baru karena COVID ini kurang lebih sekitar 1 juta orang, maka konsekuensinya ada sekitar 5 triliun lebih, ya, yang akan kita perbantukan untuk menolong warga-warga Jawa Barat yang terdampak oleh COVID-19. Nah, itu kesepakatannya. Jadi angkanya kurang lebih Rp500.000, sepertiganya untuk cash, 2/3-nya untuk sembako dan barang. Anggaran yang kita siapkan, dari mana anggarannya? Sesuai arahan Presiden, menghemat perjalanan dinas, menggeser peruntukan dana desa, yang kita fokuskan anggaran-anggaran proyek yang tidak signifikan atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Kemudian percepatan subsidi-subsidi juga akan kita lakukan. Yang berikutnya, tahap kedua adalah nanti ada sekitar 13 triliun itu kita gunakan untuk padat karya. Jadi yang tadi 4-5 triliun untuk tanggap darurat, ya, pendapatan warga, 13 triliun adalah melakukan proyek-proyek dibikin menjadi padat karya, sehingga warga yang tiba-tiba jadi pengangguran setelah tanggap darurat akan dipekerjakan di proyek-proyek pemerintah dengan nilai proyek kurang lebih sekitar 13 triliun. Dan saya juga akan melakukan kebijakan semua proyek swasta, sekarang investor masuk, itu kita akan wajibkan juga dengan pola padat karya. Insya Allah ketanggapan dari Pemprov untuk menolong warga itu bisa diapresiasi, dan kita himbau dan kita berikan tugas arahan dari di atas 500.000 itu 27 kota kabupaten harus memberikan tambahan, ya, memberikan tambahan sesuai dengan kemampuan. Jadi harusnya yang diterima oleh warga bisa lebih dari Rp500.000 untuk mengisi pola seperti itu. Kemudian saya laporkan tes massal sudah Sesudah mendengar penjelasan dari para dokter yang ahli, 85%
itu tidak ada gejala klinisnya. Jadi yang membawa virus itu dia sehat-sehat saja, apalagi yang masih muda. Dia tidak ada gejala demam, tidak ada gejala batuk. Padahal 85%. Nah, boleh jadi di masjid itu ada dua pilihannya. Kita tertular